Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidi sada sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladina hudatul ummah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara sadar atau tidak, kita sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia sering merasa tidak percaya diri dengan agama yang kita peluk sejak kecil, yaitu agama Islam. Mengapa? Hal ini disebabkan kita selalu dihinggapi rasa khawatir keimanan kita akan luntur hanya karena sesuatu hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan ritual peribadatan mahdhah kita. Sebagai contoh, belum lama ini jagat maya kita diramaikan dengan perdebatan mengenai pengaturan pengeras suara di masjid dan musola. Banyak kalangan menilai bahwa dengan adanya aturan tersebut berarti pemerintah membatasi syiar beragama, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan mengurangi kebesaran agama Islam. Selain itu, kita juga sering mendengar pro dan kontra mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, karena khawatir dapat mengurangi kadar keimanan kita apabila kita mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Kita juga sering melihat berita mengenai penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah agama lain di sebuah wilayah. Penolakan tersebut biasanya didasari rasa khawatir akan adanya penyebaran agama lain kepada masyarakat sekitar setelah berdirinya tempat ibadah tersebut. Ilustrasi-ilustrasi di atas menunjukkan bahwa kita sebagai pemeluk agama Islam sering merasa tidak percaya diri dengan keimanan kita, dan pada akhirnya menimbulkan sikap curiga dan permusuhan kepada pemeluk agama atau keyakinan yang berbeda dengan kita. Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan pluralistik tentunya kaya akan berbagai suku, budaya, agama, dan juga keyakinan. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri dan harus kita jaga. Untuk menjaga keragaman tersebut, dibutuhkanlah sikap moderat dalam kehidupan beragama di Indonesia, atau yang saat ini diistilahkan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama sering disalahpahami sebagai sikap kompromi keyakinan secara teologis kepada pemeluk agama lain, sehingga dianggap tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam menjaga keyakinan agamanya sendiri. Hal itu tentu saja tidak benar, karena moderat dalam beragama yang sesungguhnya justru merupakan pengamalan ajaran agama Islam itu sendiri, sebagaimana yang terkandung di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk saling mengenal dan kemudian saling menghargai keberagaman suku, bangsa, dan agama yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sunatullah. Ayat tersebut juga menjadi salah satu landasan dari moderasi beragama, yaitu sikap saling menghargai perbedaan di tengah keragaman, yang merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia.
Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan sikap moderasi dalam beragama? Di sini penulis berpendapat bahwa untuk menumbuhkan sikap moderasi dalam beragama harus diawali dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan menumbuhkan sikap percaya diri dalam beragama. Sebagai pemeluk agama Islam sejak lahir, seharusnya kita tidak perlu merasa minder dengan keimanan kita. Apalagi khawatir keimanan kita menjadi luntur hanya gara-gara volume pengeras suara di masjid kita harus dikurangi. Atau takut menjadi musyrik hanya gara-gara kita mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Sikap was-was yang berlebihan sebenarnya adalah bisikan setan yang selalu ingin membuat manusia merasa tidak nyaman dengan agamanya sendiri, sebagaimana yang digambarkan di dalam Quran surat An-Nas ayat 4 yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Kehati-hatian dalam beragama memang diperlukan, namun hal tersebut jangan sampai membuat kita menjadi mudah curiga atau berprasangka buruk kepada pemeluk agama lain. Terlebih apabila hal tersebut berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah dan muamalah. Sikap percaya diri dalam moderasi beragama akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh bagi keimanan kita, agar tidak mudah masuk angin hanya gara-gara urusan sepele. Moderasi beragama bukanlah suatu hal yang berangkat dari ruang kosong. Moderasi beragama lahir dari sebuah keniscayaan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Sikap radikal atau berlebihan dalam beragama pada suatu masyarakat yang plural hanya akan menimbulkan ketidakharmonisan atau bahkan perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi tanggung jawab umat beragama di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menumbuhkan sikap percaya diri kita dalam moderasi beragama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.